Halo, selamat datang di Denutu Channel. Di video kali ini, Denutu Channel akan upgrading RAM yang tadinya 8 GB 2 kali 4 keping mau di-upgrade ke 16 GB, tapi ini cuma tambah 1 keping ya. Oke, kita bahas di video kali ini. Oke, kita unboxing dulu paketannya. Ini RAM 8 GB DDR4 dengan kecepatan 2666. Dapat harga di 500.000 ya. Pengiriman dari Bali. Kemarin searching di Facebook, deal-dealan harga. Dia pasang harga 650. Saya tawar jadi 500 ya, tapi kondisi batangan ya, semoga normal lah, bisa dipakai nanti kedepannya, bisa upgrade untuk dual channel lagi yang 8 GB. Oke, ini dia penampakannya. RAM-nya masih mulus. Ini ada aksen RGB-nya ya, RGB-nya T-Force. Oke, saya shutdown dulu komputernya biar nggak kesetrum ya, biar nggak error. Nanti shutdown dulu untuk pemasangannya. Kita tunggu sampai mati. Oke, sudah mati. Kita cabut dulu kabel power dari si CPU nya. Kita cabut sampai lampunya itu tidak nyala lagi. Oke, sudah tidak nyala, kita lepaskan dulu gelasnya. Oke, saya copot dulu baut-baut sampingnya. Oke, jangan lupa pokoknya kalau masang-masang usahakan kabel powernya dicopot ya, jangan nancep, itu pasti ada arus yang ngalir ke CPU nya. Saya singkirkan dulu kacanya, ini sangat riskan untuk pecah ya, hati-hati, nyarinya susah. Oke, kita lihat penampakan lebih dekat. Ini posisinya itu seperti ini, RAM-nya saya yang lama. Ini kapasitasnya 2 kali 4 GB. Jadi CPU di monitor nanti kebacanya 8 GB ya. Nah, saya pengen upgrade ke 16 GB dengan 1 keping RAM 8 GB. Kita pindahkan dulu posisinya. Ini ada 4 slot RAM di sini. Saya pindahkan dulu ke slot yang nomor 2. Hati-hati karena riskan ya masang seperti ini. Harusnya lebih enak dicopot semua dulu, tapi kalau ngebongkarnya semua lama ya, harus benain banyak. Jadi saya cukup begini. Oke, saya tutup dulu. Yang slot ketiga saya pasang di slot yang paling akhir, di slot keempat. Pelan-pelan. Oke, ini sudah kepasang guys, udah kepasang. Coba kita nyalakan komputernya. Oke, udah saya tancapkan kabel powernya. Coba saya nyalakan dahulu, apakah bisa kebaca memorinya. Kita lihat apakah RGB nya muncul. Oke, ini tandanya RAM-nya nyala ya, RAM-nya nyala. Kita coba masuk ke BIOS dulu, kebacanya berapa ya kira-kira. Oke, kebaca dual channel di 2666. Oke, sudah kebaca ya. Lumayan keren sih. Ini kasih 1 keping lagi, bagus kali ya.
mungkin upgrade ke depannya. Oke, kita keluar dulu dari menu BIOS ke Windows. Ya, ini loadingnya. Kita tunggu sampai masuk ke Windows-nya. Ya. Oke. Apakah akan terbaca dual channel atau cuman satu channel? Semoga work lah. Males juga kalau ngeretur-retur barang. Oke, kita udah masuk di Windows ya. Kita cek dulu pakai CPU Z-nya. Kita cek di properties di PC dulu. Kebaca ya 16 GB. Kita cek dengan CPU Z. Oke, loading, tunggu bentar. Oke, udah masuk di CPU Z nya. Kita lihat lebih dekat dulu. Iya, terbaca dual channel. Oke, berarti ini work ya. Bisa digunakan, dan tentunya semoga aman lah bareng second ya. Untung-untungan kalau bareng second tuh. Oke, slot yang keempat kebaca ini ya, time group. Di RAM-nya unique. Oke, ini kebaca semua. Karena yang kosong di slot ketiga, maka di SPD-nya tidak terbaca ya, karena RAM-nya nggak ada. Mau ngebaca apa sih dia? Oke, udah bisa kebaca. Saya pengen masuk ke menu BIOS lagi. Saya restart dulu komputernya. Saya pengen masuk ke BIOS lagi, tekan del ya kalau pengen masuk BIOS. Kalau punya saya tekan del, ada yang F2 juga. Oke, udah masuk BIOS. Kebaca 266. 3 itu ya, 3 slot kebaca. Terus frekuensinya udah saya setting ke 266 semua, karena di RAM yang baru ini maksimal dari defaultnya dari RAM-nya yaitu 2666 frekuensinya. Kita save dulu, kita coba masuk Windows lagi untuk kita cek RAM-nya. Oke, ini ya penampakannya. Lumayan bagus ya, nggak terlalu mencolok. Oke, karena ini udah kebaca semua, terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan akhirnya work juga ya RAM-nya. Semoga awet bisa berjalan dengan normal. Terima kasih udah mampir channel ini. Wah, ayolah subscribe dulu, like, share ya, bantuin lah, gratis juga, bantuin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau mau tanya-tanya langsung di kolom komentar.